firman-Mu. Kelezatan sholat menghadap padamu. Kelezatan ibadah saat nama-Mu ada dalam lisanku ya Allah. Para ulama tuh bahkan ada di antara mereka yang bilang, saya kalau lagi puasa nggak berani baca Quran siang hari. Saya baca Qurannya malam aja dah kalau lagi puasa. Kenapa gitu? Soalnya saya kalau lagi baca Quran enak banget rasa mulutnya sampai saya takut itu ngebatalin puasa saya. Enak banget rasanya, manis banget, gurih banget, enak banget di mulut saya sampai saya khawatir itu dapat membatalkan puasa saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada kelezatan-kelezatan yang lain yang membuat seseorang kalau sudah merasakan kelezatan yang itu akan ngelihat bahwasanya kelezatan duniawi sifatnya plastik, kaleng-kaleng doang, gak seberapa. Katanya Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, andai kenikmatan yang Allah bagi kepada sehelai lembar rambut saya, Allah bagikan kepada seluruh yang ada di atas muka bumi ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak dari senangnya. Saudaraku sekalian, Sayyidina Fudail bin Iyad atau Sayyidina Ibrahim bin Adham, dulunya anaknya raja, bergelimangan harta, tapi nggak pernah bisa tidur. Susah mau tidur, susah. Ngerasain nikmatnya makanan udah susah. Semua makanan disiapkan, disediakan, semuanya rasanya biasa-biasa aja. Susah buat dapat senang. Satu hari dari atas kamarnya dia ngelihat seorang gembel, seorang gelandangan gitu, kelihatan kayak darwis gitu ya, pengelana, seorang pengelana gitu, masuk ke area kebunnya dia, kemudian dibuka kisrah, jaraknya agak cukup dekat untuk beliau tahu apa yang dikerjakan sama si pengelana ini. Dia buka kayak plastik gitu, dikeluarin ada remehan roti, dia cocolkan, ada air mengalir di situ, dicocolin ke situ, dia makan, dicocolin di situ, dimakan, habis itu dia ambil airnya, dia minum, enak kayaknya dia. Habis itu tiduran di bawah pohon, tidur nyenyak banget. Di atas tempatnya, iri setengah mati sama si pengelana ini, sama si darwis ini. Dia kemudian panggil orang, tolong panggilkan orang tersebut kalau dia bangun. Dia bangun, tanya sama anak raja ini, putra mahkota. Dia bilang, Pak, saya mau nanya sama Bapak. Bapak tadi masuk ke sini lapar, Pak? Iya. Terus Bapak makan apa tuh tadi? Remahan roti, sisaan roti yang ditinggalin orang. Dia bilang, Bapak kenyang makan itu? Kenyang. Habis itu Bapak haus? Dia bilang, saya haus, saya minum tuh dari air yang ngalir di taman kamu itu. Seger, Pak, enak. Terus Bapak, saya ngantuk, kena angin. Bapak tidur, enak banget, nyenyak banget. Dia bilang, Bapak walaupun miskin, Bapak tetap hidupnya senang ya. Siapa bilang saya miskin? Oh, siapa bilang saya miskin? Nak? Dia bilang, saya nggak miskin. Khubzun wa ma'un wa dhillu, hadhan na'imul ajallu, jahattu ni'mata rabbi in qultu ana mugillu. Saya punya roti, saya punya air, saya punya naungan buat tidur. Ini adalah nikmat yang gede dari Allah SWT. Saya kufur nikmat kalau saya bilang saya miskin. Saya punya segalanya, kenapa saya bisa bilang saya miskin? Malam harinya sang anak raja ini kabur dari kerajaan dan tidak pernah kembali. Dia memilih untuk menjadi seorang abid, memilih menjadi seorang ahli ibadah pada Allah SWT. Tiap dikenal sebagai seorang wali, doanya mustajab di satu tempat, kabur dari tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain di mana beliau nggak dikenal. Terus seperti itu sepanjang hidupnya sampai dengan meninggalnya, teman-teman saudaraku sekalian. Beliau ini pernah bilang, andai raja-raja tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, para wali-walinya, para kekasih-kasihnya, niscaya mereka akan membunuh kami karena iri. Andai mereka tahu. Jadi saudaraku sekalian, ada banyak kenikmatan-kenikmatan besar
yang seharusnya kita lebih prioritas untuk minta itu pada Allah. Kelezatan beribadah, kenikmatan munajat, kesenangan membaca Al-Quran, kesenangan mendengarkan kajian dan lain sebagainya gitu ya. Dengan mendengarkan kebaikan-kebaikan, perlu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ini dikasih rasanya, nikmatnya tahajud, kita nggak keberatan lagi buat tahajud. Mungkin kalau sama Allah dikasih kita nih kenikmatannya baca sholawat, kita nggak akan lagi ngerasa berat buat baca sholawat. Mungkin kalau sama Allah kita ini dikasih kenikmatannya baca Al-Quran, kita nggak akan males lagi baca Al-Quran, bukan begitu? Maka mintalah. Mintalah, kalau kamu tertarik mintalah. Ada banyak hal yang perlu untuk kita minta pada hari Arafah, sebagai hari di mana doa-doa kita mustajab. Dan lebih daripada itu semuanya, tentu kita minta dijauhkan dari dosa. Kita juga minta anak-anak kita juga dijauhkan dari dosa. Teman-teman saudaraku sekalian, kesian gak sih ngelihat anak-anaknya? Saya gak punya anak, tapi saya kalau ngeliatin anak teman-teman saya, anak saudara-saudara saya kesianan banget. Kehidupan buat mereka tidak akan menjadi lebih mudah, teman-teman. Yang akan mereka hadapi di depan ini belum tentu menjadi lebih mudah. Bahkan kemungkinan besar lebih berat lagi. Tantangan hidup di zaman 2050 gitu, nggak sama kayak kita di masa remaja di tahun 80-an, 90-an, teman-teman saudaraku sekalian. Jauh lebih berat lagi gitu. Dulu tuh kalau mau maksiat, kalau mau bikin dosa, mesti keluar dulu, bahkan mungkin mesti keluar kampung dulu. Karena orang sekampung kenal semua sama bapak-bapak kita. Betul? Sekarang dari dalam kamar, orang udah bisa ngerjain kemaksiatan. HP di tangan kok gitu. Orang bisa zina dari dalam kamar, teman-teman. Bisa sendirian dan berzina dengan orang entah di mana. Iya kan? Saudaraku sekalian saya muliakan, udah semakin gila keadaannya gitu. Kondisi zaman sekarang ini udah na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau bukan dirimu sebagai orang tuanya mendoakan mereka, siapa lagi menurutmu? Siapa yang akan cukup segitu sayangnya untuk mendoakan anak-anakmu sehingga menjadi orang-orang yang terjaga, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, selamat dunia dan akhiratnya, kalau bukan dirimu sebagai ibunya? Jangan sampai hidupmu ini sepanjang waktu ngedoain anak cuman urusan mudah-mudahan dapat kerjaan yang bagus, mudah-mudahan hasil sekolahnya bagus, mudah-mudahan. Minta sama Allah. Biar mereka dijadikan Allah sebagai anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Minta sama Allah untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada anakmu. Minta sama Allah buat mengenalkan anakmu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang besar, teman-teman. Nabi Muhammad, para wali, para kekasihnya Allah, orang-orang besar. Kamu gak minta anakmu untuk didekatkan dengan mereka, mereka bisa jadi gak akan pernah kenal. Perlu proposal panjang untuk bisa diterima. Perlu proposal panjang untuk bisa diterima, ya Allah. Dekatkanlah anakku dengan Nabi Muhammad, dekatkanlah Nabi Muhammad dengan anakku, ya Allah. Kenalkanlah anakku kepada Nabi Muhammad. Kenalkanlah Nabi Muhammad kepada anakku, ya Allah. Agar di mana saja anakku berada, ada pandangan syafaat Nabi Muhammad tertuju padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal penting buat kamu mintain. Jangan gitu aja. Belajar untuk lebih ngerti apa yang mesti kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita kalau minta nggak cuma Robbana atina fid dunya, ya Allah kasih dunia saya begini, begini, begini. Dan kamu lupa bahwa esok atau lusa kita semua bakal mati. Dunianya nggak ada sepeser pun yang bisa untuk ikut serta ke dalam kubur kita nanti. Semuanya bakal kita tinggalin. Anakmu biar jadi kelanjutan sujudmu ketika kamu sudah mati nanti.
Anakmu biar bisa jadi kelanjutan kebaikan-kebaikanmu ketika kamu sudah meninggal dunia nanti. Anakmu biar bisa jadi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Anak-anak yang berdoa, Rabbana ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku di masa kecil. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, perlu banyak hal nih yang kita benahi dalam doa-doa kita, dan semua doa-doa indah ini mudah-mudahan bisa kita mintakan pada hari Arafah. Puasa, banyak doa, banyak zikir, dan juga baca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Baca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Teman-teman saya sekalian, bacanya dari pagi, dari habis subuh, ya. Nggak harus sekali duduk baca 1000, nggak harus. Dan bacanya bukan Al-Ikhlas, 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 nggak gitu ya. Diawali dengan bismillah untuk masing-masingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang benar bacanya. Jangan sampai kamu bikin malaikat jadi bingung nyatetnya nih apa yang lagi dibaca sebenarnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Malaikatnya bingung nyatetnya apa tadi nih. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu. Kali duduk misalnya 200, ntar lagi gitu ya. Baca lagi. Dan gak harus sambil duduk sih sebenarnya. Pokoknya seharian itu kamu baca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Dan usahakan sudah kamu selesaikan asar. Nah, abis asarnya kamu banyakin doa. Di hari Arafah, doa sesudah membaca 1000 kali Al-Ikhlas pada hari Arafah tidak ada yang ditolak sama Allah. Gak akan ditolak sama Allah. Gitu ya. Itu namanya mengajukan diri gitu. Selain dengan baca zikiran. Nah, kalau zikirannya nih bisa dibaca dari mulai malam. 1000 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali boleh malamnya, malam Arafah. Kemudian yang harinya baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 1000 kali. Usahakan sudah selesai di saat asar gitu ya. Habis selesai salat asar, perbanyak doa. Perbanyak doanya. InsyaAllah doa-doamu layak didengar oleh Allah. Usahakan ada sedekah. Saya ingat ada satu hari Hubabah Maryam almarhumah nitipin sama saya sedekah. Dari Madinah beliau. Beliau udah transfer saya. Kemudian dia bilang, Halimah tolong bagikan sedekah ini nak. Usahakan sama orang yang make uangnya buat makan. Artinya orang-orang fakir miskin yang memang kepakainya buat makan gitu. Saya bilang, marhaba Hubabah. Tapi saya nanya, kenapa Hubabah sedekah? Hadal yom Arafah, kata Hubabah gitu. Ini hari kan hari Arafah. Terus saya tanya gitu, emang ada dalilnya ya Hubabah, sedekah hari Arafah? Hubabah ketawa, terus Hubabah bilang kayak begini, Halimah, saya nggak nyangka orang Indonesia bikin kami jadi bahlul kayak begini. Sejak kapan nak kamu nyari dalilnya sedekah? Kenapa orang Indonesia bikin kamu jadi bahlul, kata Hubabah. Kenapa kok untuk sedekah kamu perlu nyari dalil? Bukankah dalil dalam Al-Quran mengenai kita harus berbagi banyak banget? Nggak, maksud saya itu yang secara khusus hari Arafah gitu. Hubabah tuh ngerasa aneh banget gitu. Saya bisa nyari, bisa nanyain perkara urusan dalil. Ini kayaknya candaan Hubabah nggak nyampe nih kepala teman-teman ya. Nggak pada ketawa soalnya. Kalau yang ngerti ketawa nih soalnya.
Teman-teman sekalian, ini orang Indonesia ini kan apa-apaan suka nyari dalil. Itu yang nyari dalil-dalil tuh padahal juga kagak ngerti tuh. Dalil itu apa gitu kan. Nah itu makanya kata Bapak, kok bisa-bisanya kamu ini belajar lama-lama hanya untuk bikin kamu nanyain dalil tentang sedekah. Sedekah di hari Arafah. Orang hambanya Allah udah tahu hari Arafah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya waktu, turunnya hidayah, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat kebaikan pada waktu-waktu tersebut akan layak untuk membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-karunia tersebut lebih deras lagi. Gitu ya. Semua kebaikan apapun aja itu bagus untuk dilakukan pada hari Arafah. Termasuk kita nyenengin suami, termasuk kita membahagiakan anak-anak kita, termasuk juga bersedekah kepada orang-orang yang enggak mampu gitu. Apapun dari jenis kebaikan baik untuk kita lakukan pada waktu-waktu yang mulia seperti itu. Nah, kemudian teman-teman saya sekalian, itu adalah perkara-perkara yang kamu perlu lakukan pada hari Arafah. Malamnya itu namanya malam Idul Adha. Nah, kalau orang-orang yang di sana nih di haji, itu malamnya mereka akan mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, ngambil batu gitu. Kemudian kalau Habib Umar itu menyarankan mabit di Muzdalifah tuh jangan lama-lama. Kata Habib, kumpul laki-laki perempuan, nggak baik juga kalau kamu lama-lama, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Lain di wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah itu memang waktu mustajab untuk berdoa dan juga memang tempatnya juga tempat yang berkah untuk mustajabnya doa gitu kan. Nah, itu jadi memang lama di wukuf Arafah bagus. Tapi kalau mabit di Muzdalifah nggak perlu lama-lama, asal ngambil batu gitu kan, zikir sebentar, kemudian bergerak gitu. Bergeraknya kemana? Ada yang ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina dan juga untuk lempar jumroh begitu ya. Ada juga yang langsung pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, kemudian besok harinya itu merupakan hari raya Idul Adha. Kita disunahkan sebelum sholat Id, sunnahnya untuk nggak makan nggak minum. Ya. Kita sikatan gigi bersih-bersih, rapi-rapi, cakep-cakep, wangi-wangi. Ini kebalikan dari hari Arafah. Kalau hari Arafahnya kan sememelas mungkin. Nah, kalau hari raya Idul Adha-nya enggak. Kamu sunnah pakai baju baru, sunnah bersih-bersih gitu kan, potong-potong kuku apa segala macam gitu. Dan bagi teman-teman yang berniat untuk berkurban dari sejak tanggal 1, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Apa hukumnya? Makruh. Makruh potong rambut, makruh potong kuku, dan makruh donor darah. Jadi jangan angkat darah, jangan angkat kuku, jangan angkat rambut gitu ya. Dari tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong. Nah, kalau hewan kurbannya dipotong baru dah silahkan. Kenapa gitu? Sayang-sayang, biarkan darahmu terangkat kalau yang mau donor darah dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan. Biarkan kukumu kepotong di saat dia sudah mendapatkan ampunan. Biarkan rambutmu terpotong di saat dia sudah mendapatkan ampunannya. Sebab kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, syhidi laki udhiyatak." Wahai Fatimah, saksikanlah ketika hewan kurbanmu dipotong, dengan kepalanya diampuni kepalamu, dengan badannya diampuni dosa badanmu, dengan kakinya diampuni dosa kakimu, dengan tangannya diampuni, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan rambutnya diampuni dosa rambut. Jadi semua anggota tubuh dari hewan ternak tersebut itu yang kita sembelih akan menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karenanya mesti disesuaikan. Walaupun nggak ada anjurannya ya, walaupun maksudnya sah aja dengan yang memenuhi persyaratan gitu. Tapi saran saya jangan pilih yang paling kecil. Apalagi kalau badan kita XXL. Disesuaikanlah gitu. Iya kan? Jangan pilih yang paling kecil gitu, paling jelek gitu kan? Padahal dosa kita udah sebanyak ini loh teman-teman. Jadi ya agak-agak biar ngepas lah dikit gitu. Ustazah berarti sapi. Ya sapi cukup untuk 7, ya kan? Boleh untuk 7 gitu. Bukan 7 orang ya. Tapi gini nih,
hukumnya udhiyah itu, hukumnya kurban itu teman-teman saudara sekalian, itu hukumnya sunnah alal kifayah. Dalam artian, kalau ada bapak, istrinya nggak kerja, nggak punya uang juga. Maksudnya kecuali yang dari suaminya, gitu ya, uangnya yang dari suaminya. Dan anak-anak yang memang belum bekerja, nggak usah kamu niatkan kurban yang tahun ini buat anak saya yang nomor ini, kurbannya. Udah ngeluarin satu, itu udah cukup buat semuanya. Satu kambing ya. Jadi kalau kalau sapi kan bisa buat 7. Itu satu nama itu mencukupi untuk sekeluarga itu gitu. Paham maksud saya? Kecuali kalau istrinya juga punya uang sendiri, punya bisnis sendiri misalnya gitu. Ya istrinya ngeluarin kurban sendiri dah dia. Beli pakai duit dia. Jangan minta sama suami juga. Iya kan? Sama aja kalau gitu ya cukup suami aja gitu. Terus anak-anak juga. Kalau anaknya udah ada yang kerja, udah punya uang sendiri, minta dia untuk mulai belajar untuk berkurban gitu. Teman-teman sekalian, kamu bantuin boleh gitu, tapi minta dia untuk belajar berkurban. Itu juga penting buat dia dan penting juga untuk masa depan dia gitu. Nah, kalau anak-anak belum balik nggak perlu kamu kurbanin, dan anak-anak yang belum punya pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri, uang sendiri gitu, itu juga nggak perlu teman-teman, nggak perlu, udah cukup tuh kurbannya bapaknya, kurban orang tuanya, keluarganya itu cukup gitu. Dan kurban juga nggak usah ditulisin nama. Saya pernah lihat tuh, pas lagi mampir ke musola depan rumah saya dulu di Alihuan, saya liatin kambing-kambingnya ada namanya. Pak Ahmad, waduh. Kambingnya digantungin nama Pak Ahmad. Iya ya, biar, iya betul. Tapi kan jadinya kayak kambingnya namanya Ahmad gitu. Masya Allah. Gitu ya, sedikit sekalian. Nah, itu kurban. Kurban orang boleh nggak ikutan makan dagingnya? Sunnah kita untuk ikut makan daging kurban. Kecuali kalau kamu kurbannya itu adalah kurban yang wajib. Kurban yang wajib itu adalah kurban yang dinazari. Kurban yang pakai nazar gitu. Kalau anak saya sakit dan sembuh, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, gitu ya, saya akan kurban. Atau kalau usaha ini nih goal nih berhasil nih gitu misalnya gitu ya, saya akan kurban gitu. Saya akan bayar atau saya akan sembelih kurban. Ternyata berhasil. Jadi akhirnya dia bayar kurbannya itu kurban nazar. Kurban yang dinazari itu hukumnya wajib. Kalau kurban yang wajib, kamu bahkan tidak boleh menyerahkan, dengerin baik-baik, kamu bahkan tidak boleh menyerahkan kulitnya kepada orang yang potong untuk sebagai bayaran dia motong. Karena berarti kamu mengurangi jatah daging kurban tersebut diberi makan kepada orang lain. Kecuali kalau kamu udah ngasih uang bayaran orang tersebut, gitu ya, buat motong, gitu kan, kemudian ditambahin dengan kulitnya atau kepalanya gitu, maksudnya nih Pak buat Bapak gitu kan. Kalau itu sih sebagai penerima dari kurban itu sendiri gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya yang Pak ongkosnya itu ya Pak, Bapak ambil kulitnya deh, kan banyak yang kayak begitu, banyak tuh yang kayak gitu tuh di kampung saya sih. Saya nggak tahu kalau di Pisangan. Iya. Nah suka kayak gitu, itu kalau misalnya kurbannya itu adalah kurban wajib, kita nggak boleh buat ngambil sesedikit apapun selain untuk pembagian kurban. Dan baginya harus kepada fuqara masakin. Ini ya, kalau dagingnya adalah daging kurban yang wajib. Tapi kalau dagingnya itu adalah kurban yang sunnah, kayak yang kita nggak niat apa-apa, pokoknya datang hari kurban ya memang punya pengen kita kurban, begitu kan ya? Teman-teman sekalian, kalau kayak gitu sunnahnya ikut ngambil. Dan sebaik-baik yang kamu ambil adalah atinya. Kalau kamu mau lebih lagi ngambilnya, boleh, yang penting gak nyampe sepertiga. Dan itu sebaiknya adalah daging yang paling disukai oleh Nabi Muhammad, yaitu pahanya. Ustazah,
paha depan apa paha belakang? Paha tuh belakang, kalau depan namanya tangan. Paha tuh belakang ya. Kalau ada mau nanya ya kanan kiri aja, bukan depan apa belakang. Baik, teman-teman sekalian. Karena jalan pakai 4 kaki ya, jadinya kayak kaki 4-4-nya. Baik, kemudian teman-teman saya sekalian, sunnahnya lagi untuk jangan ninggalin sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Meskipun takbir Idul Fitri lebih afdol daripada takbir Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha itu jangan sampai ditinggalin. Dia adalah sholat sunnah paling afdol sepanjang tahun. Panjang tahun sholat sunnah paling afdol adalah sholat sunnah ya, bukan sholat fardu. Ada orang yang sholat fardu kagak, tapi Idul Fitri, Idul Adha dia sholatin, itu aneh. Sholat sunnah paling afdol sepanjang tahun adalah sholat Idul Adha. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, secara khusus Allah menyebutkan sholat Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kenikmatan yang sangat banyak. Maka sholatlah kamu wahai Nabi Muhammad dengan sholat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah kurban. Nah, itu kenapa taunya itu adalah sholat Idul Adha dalam lafadz fasoli, karena sesudahnya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala wanhar, sembelihlah kurban. Sholat apa yang nyambung sama sembelihan kurban? Kalau bukan sholat Idul Adha, gitu ya. Jadi sholatlah dengan sholat Idul Adha, jangan tinggal sholat Idul Adha ini. Kemudian sesudah sholat itu berkurban. Untuk kita-kita yang ada di sini amalannya adalah itu. Dan 3 hari tasyrik kurban ini panjang sampai 4 hari. Jadi hari pertama kurban, hari Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 berakhir dengan terbenamnya matahari hari ketiga tasyrik. Tanggal 11, 12, 13, tanggal 13 datang maghrib itu udah habis. Gitu ya, sebaiknya jangan sampai datang asar kurbanmu belum dipotong. Tanggal ketiga tasyrik, tanggal 13. Tapi kalau tanggal 10 itu mau malam, mau pagi, mau siang, besoknya lagi juga pagi, siang, sore nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kapan aja waktunya untuk sembelihkan kurban. Unta ya, itu bisa 7 orang atau ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, 7 nama gitu, 7 keluarga lah gitu. Kemudian kalau enggak sapi gitu kan, kalau enggak kambing untuk 1, kalau enggak kambing udah ayam enggak ada. Ustazah, sembelih kambing nih enggak bisa Ustazah, boleh enggak sih gitu ke ayam gitu kan? Ya, niatnya ikutan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tuh pernah tuh Nabi Muhammad nanyain sahabat-sahabatnya, nanyain kamu kurban apa gitu. Saya kurban nih Rasul, saya kurban unta gitu kan, saya kurban kambing gitu. Nabi nanya, kamu Bilal? Saya ayam Rasulullah gitu. Nabi nanya, dia ternyata kurban ayam. Nabi senyum aja sih. Dari situ pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan boleh kurban ayam. Tapi ini khilafal ijma, maksudnya berbeda dengan pendapat mayoritasnya ulama. Mayoritasnya ulama sampai ke kambing aja nggak ada ayam, ya. Kalau ikan sih sepakat kagak ada tuh. Kamu kurban apa hari ini? Tenggiri, tongkol gitu ya? Enggak tuh. Jadi teman-teman sekalian, ayam ini masih ada gitu kan pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi meskipun ini khilafal ijma, saran saya kalau kamu misalnya, ya Allah Ustazah nungguin bisa kurban kambing nih kayak nggak bisa gitu. Ya udah deh Ustazah, hari itu saya mau potong ayam aja. Bismillah, niat belajar kurban. Bismillah, niat sama Allah, Allah lihat ya Allah, saya kurban ayam nih karena emang saya nggak mampu untuk kurban yang lebih gede daripada ini ya Allah. Jadikanlah ini kurban. Jadikanlah ini sebagai
pengorbanan saya ya Allah, terimalah ia di sisimu gitu. Saya belajar kurban, bukan kurban ya. Niatnya belajar berkurban. Nggak usah ditaruh ke masjid. Bingung tuh. Ada sapi, ada kambing gitu kan, terus tiba-tiba ada banyak ayam. Di pisangan nih. Ini ayam siapa nih? Kurbanin juga dong, kata Ustazah boleh loh. Waduh, enggak ya, enggak. Udah potong di rumah sendiri aja. Sebaiknya juga kalau kurbannya ayam, jangan dibagi mentah. Kurban yang lain tuh sunahnya dibagi mentah. Ya, kalau kurban ayam dibagi mateng aja. Bikin opor, bagiin ke tetangga gitu. Lebih enak ya daripada orang tiba-tiba nerima daging apa nih? Kok bisa dagingnya kecil-kecil gini, warnanya putih gitu kan? Takutnya malah justru jadi fitnah ya buat umat. Begitu teman-teman saudara sekalian. Nah, buat yang haji selebihnya 3 hari itu mereka akan ada di Mina. Kemudian masing-masing harinya mereka akan melaksanakan jumroh. Dari jumroh Aqobah di hari yang pertama, kemudian jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akhir, ya kan? Gitu. Itu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka Allah Subhanahu wa taala terima hajinya, dan kita-kita yang enggak melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan juga Allah tidak kurang-kurang menurunkan karunia demi karunia sebagaimana yang dikaruniakan Allah kepada mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita minta nih doa kesembuhan untuk Ahmad Abdus Samad Sulaiman bin Abdus Salam Bani Surya.